warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Kami akan mempresentasikan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Perkenalkan, nama saya Nazla Nansa Afwan Berlawan, absen 30. Perkenalkan, nama saya Laila Nafisa, absen 13. Perkenalkan, nama saya Marsada Sekazarani, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Salsa Dila Qasim, absen 30. Perkenalkan, nama saya Samuel, absen 31. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, penerbit Benteng Pustaka, tahun terbit 2005, cetakan ke-50. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi adalah pendidikan. Namun uniknya, tema pendidikan diselingi oleh kisah-kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi, namun tema pendidikanlah yang lebih menonjol. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi ini adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Karena dalam penceritaan novel, penulis menggunakan kata aku. Alur cerita pada novel Laskar Pelangi menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawannya bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. Latar yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi yaitu latar tempat SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Sedangkan latar waktu yaitu tahun 1974. Latar suasananya yaitu menegangkan. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan mudah menyerah oleh keadaan, jangan mudah putus asa. Keadaan boleh saja serba kekurangan, namun kekurangan janganlah menjadi alasan untuk tidak berusaha. Justru jadikanlah kekurangan itu sebagai motivasi untuk bisa menutupinya. Dalam novel ini diceritakan tentang kehidupan pendidikan yang keadaannya serba minim. Namun tokoh-tokoh di dalamnya tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Mereka tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemiskinan bukan alasan untuk tidak belajar. Tokoh dan penokohan dari cerita novel tersebut adalah Ikal adalah sosok yang setia kawan, ramah, dan sabar. Lintang adalah seorang yang pintar, jenius, tidak sombong. Maher sangat peduli dengan teman-temannya. Kucai adalah seorang yang optimis, oportunis, populis. Syahdan ceria, tidak pernah putus asa. Sahara adalah sosok yang jujur, keras kepala, dan ketus. Aklong adalah seorang yang baik dan polos. Muslimah adalah orang yang karismatik, pandai, dan pantang menyerah. Flo adalah seorang anak orang kaya, percaya ilmu gaib, dan tomboy. Budenya adalah seorang yang baik, penyayang hewan. Ibu Friska adalah seorang yang progresif, tinggi hati. Biografi pengarang Andrea Hirata Seman Said Harun lahir di Pulau Belitung pada tanggal 24 Oktober 1982. Ia dikenal sebagai seorang penulis novel yang karyanya diangkat ke layar lebar teater musikal. Andrea Hirata adalah lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan studi S1 di UI, pria yang kini masih bekerja di kantor pusat PT Telkom ini mendapat beasiswa Uni Eropa untuk studi Master of Science di Université de Paris Sorbonne, Prancis, dan Selvedam-Halam University, United Kingdom. Unsur ekstrinsik aspek sosial. Novel ini menunjukkan adanya perbedaan status antara komunitas buruh tambang dan komunitas pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi merupakan latar belakang sosial. Aspek religi. Dalam penggalan cerita, pengarang seringkali menyelipkan pelajaran-pelajaran mengenai keislaman. Aspek pendidikan. Dalam novel tersebut menunjukkan bahwa kita harus berani bermimpi walaupun terlihat tidak mungkin, tetapi yakinlah bahwa kita bisa meraih pendidikan tersebut. Gaya bahasa, majas.
Hiperbola, contoh mata sayu tapi meradang yang tidak dapat kulukiskan dengan kata-kata. Metafora, contoh betapa teganya toh Floyanya seorang gadis kecil permata keluarganya. Simile, contoh konsen pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah-olah akan roboh. Personifikasi, contoh semacam pasir hidup yang kelihatan solid tapi jika diinjak langsung menelan tubuh. Analisis kutipan novel. Kutipan. Sementara seperti yang sering dialami oleh warga pribumi dimanapun yang bersumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan, sebagaimana komunitas di Belintong juga termarginalkan dalam ketidakadilan kompensasi tanah wilayah, persamaan, kesempatan, dan trickle down effect. Makna, pengarang ingin menyuarakan warga pribumi di mana sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan dan banyak ketidakadilan untuk rakyat pribumi, sebagai contoh ketidakadilan dalam kompensasi tanah wilayah, persamaan kesempatan, dan trickle down effect. Analisis kutipan novel. Kutipan, kami kekurangan guru dan sebagian besar siswa SD Muhammadiyah sekolah memakai sandal. Kami bahkan tak punya seragam. Kami tak punya kotak P3K. Makna kutipan tersebut termasuk dalam masalah sosial kemiskinan, karena kemiskinan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan yang layak, di mana dalam kutipan kami tak punya seragam, kami juga tak punya kotak P3K. Selanjutnya ada kesimpulan. Novel Laskar Pelangi karya Adri Hirata menggambarkan kisah 10 orang sahabat yang berjuang di tengah keterbatasan. Dalam novel ini benar-benar memberikan inspirasi bagi siapa saja yang ingin sukses dan berhasil. Lalu terdapat hubungan satu bagian dengan bagian lain yang harmonis, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembaca. Karena dalam penceritaan isi novel tidak berbelit-belit. Di dalam novel ini juga terdapat arti dari perjuangan hidup dalam menghadapi kemiskinan dan cita-cita yang tinggi dan mulia. Namun bahasa yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi adalah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa daerah yang digunakan pada novel ini juga tidak jarang ditemukan. Agak sedikit menyengangkan pembaca akan arti tersebut. Pada novel ini terdapat bagian yang sedikit menyengangkan, di mana cerita ini seharusnya sudah ditutup pada bab 33 anarkoisme yang menceritakan kejatuhan Babel atau Bangka Belitung yang sebelumnya bergelimang timah. Lalu ada bab 34 gotik yang menjadi ekor cerita yang menyenangkan karena tokoh utama aku tiba-tiba menjadi orang lain dan bukan lagi Ikal. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.